gorengan pakai. Senang kita semua manis kau benar. Anak-anak Yesus kami puja. Ada bahasa Korea Pertama. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar minggu ini? Penyataan Tuhan luar biasa atas kita, walaupun dalam kesibukan, dalam setiap aktivitas kita, puji Tuhan kita masih ada di tempat ini semuanya bukan kebetulan, namun karena kasih dan Tuhan, karunia Tuhan yang ada. Dan sebelum kita mulai doa malam pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala pernyataan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Semuanya bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih dan penyertaan Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Mari Bapa, acara ini bukan acara kami melainkan ibadah sendiri Tuhan. Dalam beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan lawan Tuhan terjadi, berkat Tuhan terjadi di tempat ini. Dan Kau yang memulihkan setiap keadaan kami. Kami dengan percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan terimalah setiap pujian kami, doa-doa kami, kiranya nanti Tuhan belum jadi upah yang harum dan berdoa indah di hadapan Kau. Dan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disenangkan, nama-Mu disanjung dan dimuliakan Tuhan. Kami siap memuji-muji Kau, kami siap untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kami, setiap dengan kami, ini setiap hari kami Yesus yang setiap hari menyembah. Setiap pujian kami, manis Kau benar, ini upah yang harum di hadapan. Haleluya. Ya Tuhan.
Mari kita mengasihi Tuhan bersama-sama.
Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau yang bertahan atas persiapan kita. Engkau yang bertahan membantu kami. Engkau yang siap melawan setiap kami yang anak Tuhan ini, kami yang Engkau sayang Tuhan. Tak mungkin Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau gembala kami yang baik, yang menuntun kami kepada rumput yang hijau. Haleluya, Tuhan kami harus naik ke Tuhan. Jadi kepala Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau satu-satunya yang kami puji. Engkau satu-satunya yang kami sembah. Engkau harapan kami, Engkau apa yang mengikuti. Engkau pertahanan kami. Bersamamu kami cakap pada Engkau berkat. Bersamamu kami Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja yang bertahan, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah kami, sembah dan puji, beri tanda-Mu. Sembah dan puji, beri tanda-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus
hadirat-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Hidup kami mau berpusat kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bawa kami semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan. Biarkan kami terus menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Situasi dan kondisi apapun yang ada di samping kiri kanan kami tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami, sumber perlindungan, menara kami Tuhan, kota benteng kami, gembala kami yang baik, yang akan terus menuntun setiap domba-dombanya kepada kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat malam hari ini kami mau dengar duduk firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah berkat firman-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindukan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Tentunya kita punya kabar yang penuh sukacita, amin. Meskipun sepanjang minggu ini mungkin kita capek, kita lelah, bekerja dan melakukan aktivitas kita, apalagi ada yang mau semalam, kerja yagan, ya, tertekan batin, ada tekanan. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Ya. Kita boleh terus kuat, dan hari ini sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali karena apa yang kita doakan Tuhan terus jawab. Hari ini saya mendengar bahwa saudara kita Johan sudah bisa bekerja. Jadi saya merasakan bahwa saya berbicara dengan Johan, puji Tuhan karena kamu sudah dapat pekerjaan di Sihel, di pabrik kabel. Dan saya percaya bahwa kalau dia dapat pekerjaan, hasilnya juga dengan apa yang dia lakukan, itu yang dia nikmati dan dia boleh nikmati. Dan saya percaya juga karena doa-doa dari Moksanin, Samunin, teman-teman pengurus dan sidang jemaat sekalian yang terus berdoa untuk setiap teman-teman yang belum ada pekerjaan. Jadi hari ini sangat bersyukur, bersukacita karena Johan. Nanti kita terus berdoa supaya Clement juga dapat pekerjaan, amin. Ya, saya percaya bahwa apa yang kita doakan pasti akan Tuhan kabulkan, Tuhan berikan ya. Sebab itu jangan berhenti untuk terus berdoa seperti malam hari ini, karena memang mungkin kita tidak bisa merasakan karena dengan kesibukan pekerjaan, tapi percayalah bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan dengan kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap kerinduan, setiap doa-doa kita, setiap apa yang kita persembahkan kepada Tuhan ya. Mari kita buka firman Tuhan melalui Living Life ini. Kita akan sharing bersama Bilangan pasal yang keempat, Bilangan pasal yang keempat ayat 21 sampai yang ke-23. Bilangan pasal yang keempat ayat ke-21 sampai yang ke-33. Bilangan pasal yang keempat ayat 21 sampai yang ke-33. Bilangan tahu ya, di perjanjian lama ya. Atau sudah pindah. Jadi Kejadian Keluaran Bilangan. Oke, sudah dapat semua, katakan amin. Bilangan 4 ayat 21 sampai yang ke-23. 2-3. Tuhan berfirman kepada Musa, itulah juga jumlah Bani Gerson menurut Yoab dan kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan.
Inilah tugas kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat jalan kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mesbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang mereka haruslah kau catat menurut kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, papan-papan dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum Bani Lewi, yaitu seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Jadi pelayanan kaum Lewi pada waktu itu di bawahnya diatur berdasarkan puak-puak. Jadi lihat bahwa puak itu termasuk suku-suku ya, golongan kelompok ada di kaum Bani Lewi. Gitu ya. Dan Lewi ini dikhususkan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan di kemah pertemuan. Kalau saudara tahu ya. Jadi setiap puak ini memiliki tugas khusus dalam pengelolaan kemah suci dalam segala perabotannya ya. Pasal 3 dan keempat kita bilangan ini kemudian mengatur secara terperinci segala tugas-tugas masing-masing puak pada waktu itu ya. Pengaturan ini memang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan tidak terganggu ya. Jadi terbantu oleh si puak-puak ini, suku-suku ini di bawah Lewi ya. Dan yang kita baca pada malam hari ini adalah Gerson dan Merari di bawah kaum Bani Lewi. Merari, Gerson dan Merari. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita lihat juga living life pada malam hari ini. Yang saya pelajari adalah kalau kita baca bahwa yang saya dapati dalam kebenaran ini bahwa kita semua dipanggil dan dipakai Tuhan untuk melayani Dia dan pekerjaannya. Jadi puak Gerson ini dan Merari ya. Merari ini juga termasuk dalam pelayanan walaupun mungkin di mata orang itu kecil, sederhana, tetapi mereka itu sangat penting karena kita tahu bahwa ketika Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun ya oleh tiang awan dan tiang api. Jadi kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti di satu tempat, maka di situ berkemahlah bangsa Israel. Ya. Jadi mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api bangsa Israel ini. Jadi di mana tiang awan dan tiang api ini membawa bangsa Israel, disitulah mereka berkemah, disitulah mereka. Dan tugas-tugas itu yang membuat
tenda dan sebagainya, itu dilakukan oleh salah satunya ini Puak Gerson ini dan Merari ini. Jadi kalau tiang awan dan tiang api bergerak, maka mereka juga harus membongkar dan membawa segala perabotan yang ditugaskan oleh Itamar, pemimpin mereka, anak-anak Harun gitu ya. Jadi itu yang menjadi tugas mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya dapati adalah bahwa kita dipanggil dan dipakai Tuhan untuk melayani Dia dan pekerjaannya. Amin. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 dan seterusnya, Tuhan berfirman kepada Musa, itulah juga jumlah Bani Gerson menurut Puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas. Jadi 30 sampai 50 yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan ini di kemah pertemuan. Jadi mereka diberikan tugas untuk hal ini. Jadi mereka juga diikut sertakan ya untuk melayani di kemah pertemuan itu. Jadi tugas-tugas mereka. Jadi mereka dipanggil dan mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah setiap kita juga, saudara sekalian, kita dipanggil. Setiap kita tidak terkecuali, kita dipanggil dan mau dipakai Tuhan untuk melayani Dia dan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kita harus bersyukur bahwa kita mendapat kehormatan seperti ini. Dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya yang efektif di tangan Tuhan. Tidak peduli apapun itu, ya, yang Tuhan inginkan supaya setiap kita benar-benar memberikan hati kita untuk melayani Dia, karena kita dipanggil untuk ini, saudara. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, kita harus merasa terhormat karena Tuhan mempercayakan kita melayani. Ya, di tempat ini juga kita boleh melayani satu dengan yang lain. Makanya setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan untuk setiap kita, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran Tuhan. Ya, kita kembangkan setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Karena itu berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau kita alami dalam setiap hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, kita responi panggilan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ya. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Nah, setiap anak Tuhan dipanggil untuk melayani, namun tidak semua juga dipanggil melayani penuh waktu, ya. Seperti Mas Anin melayani di tempat ini full time dan seterusnya. Ada juga anak-anak Tuhan dipanggil di bidang-bidang umum lainnya, ya. Berkaitan dengan kesehatan fisik, dokter atau suster, atau dia diberikan Tuhan suatu usaha yang harus dikembangkan, karena disitulah dia jadi berkat. Atau pejabat, sebagian juga dipilih untuk melayani dalam waktu keagamaan dan lembaga-lembaga untuk mendampingi gereja. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu menjadi kepercayaan Tuhan untuk kita layani dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi berkat di dalam setiap hidup kita. Nah di tempat pekerjaan juga kita, itu yang Tuhan berikan bagi kita, disitulah pelayanan kita juga. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan, saudara. Nah di tempat ini juga ada pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk setiap kita. Mari kita responi setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Nah Tuhan mengkhususkan suku Lewi ini untuk pelayanan di kemah suci, mendukung pelayanan keimaman, ya, pada waktu itu yang dipercayakan oleh keluarga Harun. Oleh karena itu orang Lewi tidak dipersiapkan untuk berperang, ya, melainkan untuk memastikan pelayanan ritual kemah suci terselenggara dengan baik dan benar. Nah, dengan supaya semuanya berjalan, nah, kaum Puak Gerson dan Merari ini juga ditugaskan untuk itu, saudara. Makanya sekali lagi saya mau katakan kepada kita bahwa mari responi setiap panggilan Tuhan untuk melayani Dia, panggilan dan
Tuhan mau pakai kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan. Ada worship leader di sini, ada singer, ada pemain musik, ada pemegang proyektor, ada pendoa, ada asyar, ada apapun yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Itulah berkat yang Tuhan berikan. Amin. Jangan peduli itu kecil atau mungkin saya hanya penerima tamu, penerima jemaat. Oh itu juga ada pelayanan. Saya hanya memasak seperti Christian di dapur untuk menyajikan jemaat setelah ibadah makan. Tapi itu juga kan pelayanan sebenarnya. Itu juga melayani Tuhan. Kalau saudara melakukan dengan sukacita, dengan benar, maka itu dihargai oleh Tuhan. Sangat dihargai oleh Tuhan. Makanya kita bersyukur kita ada untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk melayani Tuhan. Tidak ada saat yang lebih indah, saudara. Kita mungkin bekerja mendapatkan uang, itu kita bersyukur karena berkat Tuhan. Tapi luar biasanya lagi ketika saudara dan saya memberikan hati kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dan pekerjaan di muka bumi ini. Membakarkan jiwa-jiwa di tempat ini untuk dilayani, saudara. Itu menjadi satu hal spesial, saudara, dalam setiap hidup kita, saudara. Makanya jangan ragu untuk melayani Tuhan. Amin. Katakan di samping diri kami, saudara. Jangan ragu untuk melayani Tuhan. Jangan ragu untuk Haleluya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Nah, yang kedua yang saya lihat bahwa setiap anak Tuhan memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam pelayanan, saudara. Masing-masing tanggung jawab itu tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna di mata Tuhan. Setiap anak Tuhan yang berlaku setia kepadanya, mereka adalah anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Nah, ayat 24 dan seterusnya, inilah tugas-tugas kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai-tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci, dan mezbah dengan talinya dengan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka berpenanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Jadi mereka bukan tugas untuk penanggung jawab, ya, atas segala yang mereka angkat. Jadi kita diberikan tanggung jawab, saudara. Setiap anak Tuhan memiliki tanggung jawab masing-masing di dalam pelayanan. Kalau saudara diberi tanggung jawab untuk worship leader, untuk singer, atau diberikan tanggung jawab untuk apapun, seksi ibadah, musik, dan seterusnya, nah, bertanggung jawablah atas apa yang menjadi tugas saudara. Amin. Karena itu pekerjaan Tuhan. Ini terhormat di mana Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab atas segala yang ditugaskan dalam setiap pelayanan yang kita terima, saudara. Ya. Karena ini tanggung jawab yang Tuhan berikan ini sungguh mulia untuk setiap kita, saudara. Makanya kita harus dengan dedikasi yang tinggi untuk kita lakukan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pandang sebelah kiri atau kanan, kok begini, kok begitu, kok begini, begitu. Tapi apapun yang menjadi tugas saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada saudara. Nah, saya dengar dari Bung Samin bahwa besok nanti kita mungkin ada pertemuan dan Bung Samin akan ke Indonesia, dan ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kita, supaya kita lakukan dengan sebaik mungkin, bukan atas nama Bung Samin atau Samunim dan sebagainya, tapi karena kita mau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita lakukan setiap tanggung jawab yang diberikan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk
biar nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita melihat manusia, pasti kita akan kecewa. Ya. Tetapi mari kita mau pandang Tuhan, kita mau melihat bahwa setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ini suatu kehormatan bagi kita. Ya. Pasti mata Tuhan tidak akan pernah terlelap untuk melihat setiap kita, saudara. Tuhan akan sangat menghargai setiap tanggung jawab yang saudara lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dengan dedikasi, dengan loyalitas yang luar biasa yang saudara tunjukkan untuk pelayanan di gereja ini, di IC Ansana. Oleh sebab itu, firman Tuhan mau mengajak kita bahwa kita harus memiliki tanggung jawab di dalam setiap masing-masing pelayanan, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Untuk kita lakukan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena ini akan sangat berdampak untuk setiap pelayanan kita selanjutnya. Kalau kita ogah-ogahan, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, saudara, pelayanan kita tidak akan maju. Ya. Pelayanan kita tidak akan berhasil. Ya. Tuhan juga tidak mau kita bersungut-sungut. Amin. Tuhan mau kita bersemangat, penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, sehingga pasti, ya, saya percaya bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah setiap pelayanan kita. Kalau kita mau melakukan setiap tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi yang tinggi. Amin. Oleh sebab itu kita, apa yang Tuhan percayakan, mari kita lakukan dengan setia. Nah, yang ketiga, mengerjakan pekerjaan Tuhan harus sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan aturan Tuhan. Di sini dikatakan kepada Bani Gerson dan Merari bahwa mereka harus melakukannya sesuai dengan perintah anak-anak Harun. Ya, nah, saya katakan tadi bahwa nanti saya akan ke Indonesia, dan akan memberikan kita juga satu tugas pelayanan di tempat ini untuk kita lakukan. Makanya kita harus berdoa supaya pasti juga Moksadim akan memimpin kita di gereja ini meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, Moksadim berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan hikmat supaya Moksadim bisa melayani di tempat ini. Dan lewat itu akan disalurkan untuk setiap kita, saudara, pengurus dan setiap jemaat. Makanya kita harus berdoa juga untuk Moksadim dan Samonim supaya Tuhan menunjukkan hikmat, Tuhan memberikan hikmat apa yang harus dilakukan di gereja ini, sehingga pelayanan di tempat ini berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Dan lewat apa yang Moksadim dan Samonim minta kepada Tuhan, itu yang akan disalurkan setiap kita, dan kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam pelayanan di tempat ini, sesuai dengan perintah, ya, gembala kita, gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, gembala kita yang ada di sini, Moksadim dan Samonim, dan kita lakukan setiap perintah, aturan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Jadi pada Gerson ini juga melayani Tuhan lewat pekerjaan yang mereka, tanggung jawab yang Tuhan taruhkan dalam hidup mereka sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan anak-anak Harun yang Tuhan percayakan. Jadi di sana dikatakan bahwa ayat 27, seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, saudara. Dan di ayat 33 juga dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Jadi Tuhan sudah mempercayakan, ya, anak-anak Harun ini untuk menuntun Bani Puak ini untuk melakukan tugas-tugas mereka. Nah, kita juga di tempat ini seperti itu, saudara. Gembala kita mengatur, memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan apa yang harus kita lakukan di gereja ini. Dan kita harus lakukan dengan setia. Amin. Kita harus lakukan sesuai dengan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat gembala sidang di tempat ini. Oleh sebab itu, saudara, kita mengerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan.
sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga kita tidak bergeser daripada kehendak Tuhan. Kita tidak keluar dari rel kehendak Tuhan. Kita tidak keluar dari apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup IC Ansan, pelayanan IC Ansan di tempat ini, saudara. Karena kita butuh tuntunan, saudara. Kita butuh arahan supaya benar-benar pelayan di tempat ini berjalan dengan baik, saudara. Katakan amin. Sebab itu mari sekali lagi saya mengajak kita semua untuk terus berdoa kepada gembala sidang kita, saling dan saling, untuk supaya apa yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka bisa mereka salurkan di tempat ini dan kita lakukan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kan kita satu tubuh dalam satu, kita tubuh Kristus. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Moksanim tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melayani sendiri. Moksanim butuh kita semua yang ada di tempat ini, seluruh pengurus, seluruh sidang jemaat, untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara. Makanya kita harus bergandeng tangan, kita harus bersatu, kita harus bersatu hati, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap pelayanan bisa berjalan dengan baik, dengan benar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, setiap pelayanan harus dikerjakan dengan semangat dan penuh sukacita. Nah, ini yang harus dilakukan, saudara. Harus dilakukan dengan penuh semangat dan sukacita, saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan patah semangat, saudara. Harus dengan sukacita. Karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, banyak sungut-sungutnya, banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita harus belajar bahwa setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk setiap kita harus lakukan dengan penuh semangat dan sukacita, penuh sukacita. Saudara, kalau kita lihat Puak Merari ini, tanggung jawab mereka berat, saudara, mengangkat, saudara. Ya. Kalau kita baca di Living Life, orang Merari juga diperhitungkan dalam pelayanan kemah suci, di mana tugas mereka adalah membawa barang-barang yang paling berat. Jadi Merari ini tugas mereka membawa barang-barang yang paling berat, palang tiang, alas, dan banyak lagi, saudara. Bayangkan tiang-tiang di tenda-tenda itu. Nah, kalau tiang awan dan tiang api bergerak, maka harus bongkar, angkat lagi, saudara. Jadi pekerjaan mereka berat. Nah, apapun tanggung jawab setiap kita, mari kita lakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, bukan, saya tahu, saudara, kita juga ada tanggung jawab, kita bekerja, capek, lelah, ya. Saya mengerti, saya juga bekerja juga. Tapi kita harus juga melakukan apa yang menjadi, ya, tanggung jawab setiap kita dalam pelayanan di tempat ini, saudara. Kerjaan, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, kita lakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Semua pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dengan sukacita akan mendatangkan berkat, saudara. Ya, akan mendatangkan berkat. Malahan mungkin capek saudara akan hilang, pasti. Ya, kalau kita lakukan semuanya dengan sukacita dan bersemangat. Orang yang tidak melakukan setiap tanggung jawabnya dengan semangat dan sukacita, pasti seterusnya juga tidak akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Jadi setiap kita harus fighting, amin. Harus fighting, harus bersemangat, saudara, harus bersukacita melayani Tuhan. Karena ini suatu kehormatan, saudara, bisa melayani Raja di atas segala raja. Siapakah kita manusia? Pemazmur pernah berkata kepada begini, siapakah kami manusia sehingga engkau mengindahkannya, Tuhan? Siapakah kami manusia sehingga engkau mengingat-ingatnya? Jadi siapakah kita, saudara? Ya? Tapi Tuhan mau mempercayakan kita untuk melayani, saudara. Maka kalau kita baca di dalam kitab Korintus, ada yang bodoh bagi manusia itu, ya, diangkat Tuhan, saudara. Dipakai Tuhan. Jadi setiap apapun tanggung jawab kita, mari kita lakukan dengan penuh semangat dan sukacita, supaya kehendak Tuhan benar-benar menjadi nyata atas setiap kita, saudara. Allah memberikan tanggung jawab khusus kepada kita di dalam gerejanya,
dan terkadang setiap sumberso tanggung jawab kita mungkin mengharuskan kita untuk bekerja lebih awal daripada yang lain. Ya. Daripada mengeluh karena harus memulai lebih awal atau melakukan lebih banyak daripada yang lain, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita, tetapi menerimanya sebagai bagian dari penyembahan kita. Ternyata tugas dan pelayanan kita, tanggung jawab kita, ya, lebih kepada bagaimana kita melakukannya dengan penyembahan di hadapan Tuhan, ya, dengan penyembahan. Karena hanya itulah yang bisa kita balas kepada Tuhan, saudara. Kita mau balas dengan uang, ya, dengan apapun, saudara, itu, ya itu berguna. Tapi saudara, dengan kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu sangat berarti, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ya. Suatu kehormatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan dan membangun umat-Nya. Marilah kita bermegah atas tanggung jawab kita dan bersemangat untuk melaksanakannya, saudara. Jadi sekali lagi, fighting. Katakan di samping kiri kanan, fighting. Fighting. Haleluya. Fighting. Jangan loyo lesu, saudara. Tapi selalu bersemangat dan bersuka cita. Kejar. Fighting. Sambil masak-masak. Fighting. Ambil live. Ya. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Nah, saudara, ada pertanyaan. Tanggung jawab khusus apa yang Allah berikan kepada kita untuk melayani di gereja kita? Coba kita sharing. Dalam waktu mungkin 5 menit ini ke depan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Selain bekerja, ya, saya tahu semua di sini bekerja. Nah, kalau Erwin di gereja jadi apa? Oh, jadi singa, jadi terus. proyektor. Oh, jadi harus apa kalau begitu tanggung jawab itu? Ya, kalau yang namanya tanggung jawab, balik lagi ya, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Jadi kalau jadi singa, jadi proyektor harus bertanggung jawab atas. Ya, sebagai singa dan sebagai proyektor, tepat waktu. Terus Oke, ya. ujian harus tahu. Oke. Ya, seperti itu. Sumar, tugas tanggung jawab apa yang diberikan gereja ini? Koordinator musik. Musik dan main musik. Main Ya. musik. Jadi harus Ya sama, harus mendengarkan musik, tahu musik. dan seterusnya. Ya. Pak Hari, tugas apa yang diberikan gereja ini? Saya juga untuk menyampaikan ya sama yang kurang, yang tidak cuma yang datang beribadah. Saya juga selalu memikirkan, kita juga selalu berkumpul di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Tetapi banyak juga yang tidak hadir. Seringkali kita menyampaikan firman Tuhan, tapi kawan-kawan kita banyak juga yang kurang hadir. Ya, Itu juga yang perlu kita seringkali kita berikan menjadi pikiran. pikiran sama kita selalu yang hadir. Jadi gimana caranya sesama juga, pimpinan juga menyampaikan bagi sesama jemaat agar supaya jangan hanya selalu ada ibadah malam hari Sabtu, tetapi banyak yang tidak hadir. Ya. Itulah tanggung jawab kita semua. Nah, itulah yang jadi tanggung jawab. Jangan membebankan. Berarti Terutama yang rumahnya dekat-dekat ini. Jadi jangan selalu ya seperti kita aja yang hadir. Jadi gini, tugas kita mendoakan mereka dan mengingatkan supaya jemaat yang lain juga bisa ikut bersama-sama dengan kita. Supaya jangan kita aja yang hadir di hari Sabtu ini atau hari Minggu. Jadi mari kita terus doakan supaya dan arahkan supaya di hari-hari mendatang juga mereka bisa hadir di persekutuan seperti ini. Oke. Belum dijawab Pak, tugas apa di gereja ini? Ya untuk melayani juga. Walaupun kita juga beda juga pelayanan, tapi seringkali kita hadir juga membersihkan, menjaga suasana biar di tempat pelayanan kita tetap ada kekompakan dan juga kebersihan selalu terjaga. Itu juga untuk melayani juga. Karena kita juga harus untuk datang duduk ibadah, tapi menjaga juga
kebersihan. Jadi membersihkan tempat ini. Oh, ada pemerhati. Iya, pemerhati juga kita juga menyampaikan bagi sama jemaat yang tidak hadir. Itulah yang kita juga Harus hadir. Sehingga kita juga seringkali menyampaikan, tapi kita juga lihat orangnya juga, jemaat juga. Ya betul juga begitu juga. Jadi sebagai pimpinan juga yang menyampaikan firman Tuhan juga, kita juga harus memikirkan sesuatu juga. Oke. Clement, tahu jawab apa? Jawab saya. Itu baru. Aku mau baca itu. Kita Oke. sama baca dalam kitab. Oh, iya. Ya. Sama baca. Kitab Yesaya 55. Yesaya 55 Bagi Yesaya 55. ayat 3. Yesaya 55. Isaya. Yesaya. Ya. Yesaya 55 Ayat berapa Clement? Tiga. Ayat 3. ayat 3. Ayat Tiga. Yesaya 55 tiga. Sama-sama baca kita. Iya. Belum. Yesaya 55 ayat 3. Nah, sudah. 55 ayat ya. Ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kalau kamu jawab aku mendengar kehendak Tuhan. Kalau dalam gereja sini seperti aku, tanggung jawab aku saling melengkapi. Oh, iya betul. Saling melengkapi, macam apa yang kemampuan aku lengkapi untuk sama-sama kita. Sama-sama. Di sini ya. Ya. Jadi Clement juga memang mungkin tidak seaktif pelayanan kita seperti worship leader, senior, tapi ya dia memang sering videoin kita ibadah. Tapi juga saudara datang ke ibadah setiap minggu itu juga bentuk tanggung jawab saudara, ya. Tanggung jawab saudara untuk hadir dalam ibadah setiap minggu di gereja ini bersama, dan itu juga tanggung jawab yang Clement lakukan di gereja ini, bahwa saya jemaat di tempat ini saya harus datang beribadah di sini. Itu juga bentuk tanggung jawab, selain juga ya bikin video kita bisa lihat ya saudara, dan lakukan dengan setia Clement ya, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, itu juga bentuk satu tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Daud, tanggung jawab apa? Memperbolehkan. Di situ kan Tuhan percayakan dia sebagai worship leader, walaupun banyak kekurangan, banyak yang apa ya. Kalau saya lihat diri saya pribadi sekarang, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, untuk mempersiapkan lagu pujian, mungkin dua minggu sebelumnya itu udah ada pikiran saya gitu ya, apa yang saya sampaikan. Tapi untuk ibadah tiap minggu saya juga berusaha supaya saya dapat pekerjaan di daerah Ansang, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan apa ya, ini ada apakah keinginan saya atau apa keinginan Tuhan, kita dapatnya jauh dan keadaannya seperti ini. Jadi saya kok saya kurang bertanggung jawab, tidak bisa ibadah tiap minggu, kadang suruh kerja Sabtu malamnya gitu. Ya ada rasa bersalah juga. Memang kita juga harus mengerti ya apa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Sehingga, tapi saya percaya juga Daru bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin sebenarnya untuk melakukan setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Memberkati dan Pak Sony apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab sebagai musik juga. Ya walaupun juga saya juga belajar, semua belajar. Jadi ya apapun yang menjadi ya bukan resiko, tapi kita juga harus mengerti
akan teman-teman. Seringkali ya kita banyak kekurangan, tapi ya seperti Clement bilang kita saling melengkapi. Itu juga yang ya mungkin tentang hadir teman-teman atau apapun yang bisa kita berikan ya mungkin itu juga untuk, saya kira untuk Aisyah juga, saya kira untuk semua juga teman-teman yang sudah bilang tadi ya semua. Ya, kira itu aja. Jadi sebenarnya pertanyaan saya begini loh, tanggung jawab apa yang diberikan gereja ini kepada saudara? Jadi dengan tanggung jawab itu apa yang saudara lakukan sebenarnya? Itu pertanyaan saya. Jadi ya kita terus memberikan apa yang supaya pelayanan di tempat ini maju. Tetapi yang spesifiknya saya mau pertanyaan malam hari ini bahwa tugas kita apa di gereja ini? Seperti kan ada yang musik, ada yang worship leader. Nah, kalau kita diberi tanggung jawab worship leader, singers, pemain musik, apapun, apa yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab itu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai saya worship leader, saya harus kalau diberikan tugas, saya harus siapkan lagu, berdoa, siapkan lagu, dan memimpin dengan baik. Itu saja. Jadi kita harus lakukan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau Sony main keyboard dan sekretaris jemaat, apa yang saudara harus lakukan gitu. Kalau main musik harus lakukan seperti ini, harus juga banyak dengar lagu dan itu yang harus dilakukan. Sebagai sekretaris, hal yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan, saudara. Itu bentuk tanggung jawab saudara ketika kita diberikan tugas pelayanan di tempat ini. Gitu. Kan kita sudah ada tugas masing-masing. Jadi lakukanlah sesuai dengan tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Christian, apa yang menjadi tugasmu? Terima kasih ya kesempatan yang diberikan. Secara pribadi, tugas-tugas saya di sini selain memasak, kalau dipercayakan untuk memasak ya dengan sukacita iman. Saya memasak karena hobi saya juga memasak. Dan selanjutnya karena dipercayakan di sini, jadi saya harus memperhatikan kayak lampu atau kebersihan, setidaknya menjaga tempat ini supaya tidak ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Berikan dulu semuanya maksimum. Jadi malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah juga menyampaikan tugas-tugas kita ya pada malam hari ini. Jadi mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan untuk setiap kita, mari kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau ringan, mau berat, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Ya, saudara, saya percaya setiap pelayanan saudara tidak sia-sia. Tuhan juga tidak akan menutup mata untuk setiap kita, saudara. Karena ini yang Tuhan inginkan supaya kita melayani Dia. Ya. Dalam bukunya Requirement for the Delivered Life berkata bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani Dia. Jadi setiap kita dipanggil untuk pelayanan, untuk tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hanya kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita. Ya walaupun mungkin ya ada kekurangan, ada kelemahan, tapi mari kita terus melakukannya dengan hati, dengan sukacita. Kita apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki sehingga benar-benar pelayanan di tempat ini menjadi berkat untuk setiap jemaat, setiap jiwa-jiwa yang boleh datang di gereja ini melayani Tuhan bersama-sama. Ya, amin. Amin. Maksudnya dan sama ibu kita. Coba gitu. Oh nggak bisa, anak-anak sudah. My duties have to learn Indonesian. Oh betul, ya tugasnya Mang Sanim ya belajar bahasa. Belajar dulu, nanti
making the QT. Bikin yang quality yang Oh itu. ya. And then you follow the God's word. Ya betul. Mengikuti perintah. Serving that and serving you. Melayani Tuhan dan melayani kita semua. Terima kasih. Indonesia. Ya memang beberapa hari ini Bang Salim sering lihat ya di Facebook ya, di jemaat juga, di jemaat share apa sih disebutnya cuti untuk dibaca nggak itu? Dibaca, ada yang dibaca, ada yang nggak jujur aja. Hari ini Moksanim saya lupa ya apa ya. Saya diberkati oleh apa yang Moksanim share hari ini saya lupa itu apanya. Melalui berkat-berkat menjadi berkat. Iya. Jadi saya diberkati dengan sharing yang bisa diberikan di Facebook itu dan itu juga di grup jemaat. Jadi itu sangat bagus sekali untuk setiap kita juga boleh dikuatkan. Ya. Puji Tuhan ya. Mari kita terus bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Oke, sampai di firman Tuhan saya percaya setiap kita boleh diberkati dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita terus berdoa supaya ada menjadi kerinduan kita seperti Pak Harun katakan, jangan cuma kita doang sebenarnya. Jangan cuma kita yang datang beribadah seperti ini. Kita rindu juga menjadi satu pokok doa bagi setiap kita supaya jemaat yang lain ya kita tidak tahu memang apa yang menjadi halangan mereka, mungkin capek, jauh tempat tinggalnya, tapi kita terus berdoa supaya siang jemaat ini yang lain bisa terus semangat, bisa terus ada sukacita untuk datang beribadah, untuk datang bersekutu dengan Tuhan, sehingga mereka juga bukan saja kita diberkati, tetapi jemaat yang lain juga diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, seperti Johan hari-hari ini juga berkeliaran di mana-mana, di Wasong, di Ansam, sampai ke ujung bumi mungkin dia sudah pergi, tapi puji Tuhan, ini juga berkat ya, ini juga menjadi satu penyemangat untuk kita. Saya lihat dia berjuang benar, dia kemana-mana. Nah, setiap usaha pasti ada jalan keluar. Itu hal yang pertama. Setiap apapun yang kita lakukan dalam perjuangan, dengan berusaha keras, pasti akan. Dan buktinya, hari ini dia dapat pekerjaan. Kita bersyukur. Nah, dia juga berdoa kepada Tuhan. Pasti dia berdoa. Nah, kepangan doa kita juga menguatkan dia. Jadi, kita bersyukur karena Tuhan mulai menjawab setiap seruan-seruan doa kita. Tidak menutup kemungkinan juga kepada teman-teman sekalian yang hadir. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Sembah dan puji kita. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Sembah dan puji. Haleluya. Hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah dan puji, nuitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuitatamu, sembah dan puji, nuitatamu.
yang lain yang ada di rumah dimanapun mereka berada, biar di hari-hari ke depannya mereka boleh datang beribadah di tempat ini. Mereka dengan sukacita mengikuti doa Sabtu malam, mereka dengan sukacita mengikuti datang dalam ibadah Minggu Raya. Kita juga berdoa untuk Sanin dan Samuel dan setiap pengurus supaya lebih memperhatikan mereka, supaya lebih sungguh-sungguh bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan Sanin, Samuel dan seluruh pengurus yang ada. Mari kita berdoa ke pokok doa ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat ya Tuhan. Kami berdoa kepada mereka ya Tuhan. Kami rindu mereka, ada sukacita, ada kerinduan datang beribadah kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kerinduan dan sukacita mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang menjadi halangan mereka Tuhan, biar Engkau yang sendiri akan bekerja dalam mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan, putuskan segala belenggu dosa, putuskan segala halangan-halangan yang bertentangan mereka Tuhan. Oh Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, hanya Engkau Allah Bapa yang bisa menarik hati mereka Tuhan, yang akan bisa menarik setiap mereka datang beribadah kepada Tuhan. Jamah setiap hati mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan ada keberanian untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan. Setiap Tuhan, walaupun mengikut dosa, dipatahkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, segala halangan rintangan apapun, kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, memulihkan jemaat gereja berubah ya Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin dikuatkan, kami semakin diikat dalam kasih cinta-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang bisa bekerja dalam mereka. Kami semua Tuhan, sudah setiap Tuhan Tuhan, diperbaharui hatinya, diubah cara pandangnya ya Tuhan, menjadi memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menjadi taat, menjadi setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami meminta, kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Yesus, jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kerinduan Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, berikan kekuatan, sukacita ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sanin, Samuel dan seluruh pengurus, berikan kami keberanian Tuhan untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan. Kami ada keberanian Tuhan untuk mengarahkan, untuk menuntun setiap jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini, untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat bagi Sanin dan Samuel Tuhan, berikan kekuatan otoritas daripada Tuhan bagi kami semua setiap pengurus. Kami berdoa biar Tuhan taruhkan kami hawanya ya Tuhan untuk melayani Engkau dengan setia lewat tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ini satu kehormatan bagi kami Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja, melayani Tuhan, melayani pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar tidak ada persubutan dalam hati kami, biar tidak ada keras kepala dalam Tuhan kehidupan kami, biar hanya hati yang lembut. Oh Tuhan, kami hati kami Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang menyayangi, hati yang merangkul Tuhan, sehingga setiap kami boleh dibangun, dikuatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kami manusia kami tidak mampu Tuhan. Kami butuhkan Engkau Tuhan hadir di tempat-tempat kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau ya Bapa, bekerjalah di gereja-Mu ini ya Tuhan. Bekerjalah atas setiap umat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bekerjalah dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau berikan hikmat bagi Sanin untuk dapat menuntun gereja-Mu, untuk dapat menuntun kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu di tempat ini ya Tuhan, menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dia hanya manusia biasa,
Tetapi tak kalau Roh Kudus turun atas hidupnya, atas setiap kami pengurus, setiap kami jemaat, maka sesuatu perkara yang ajaib akan terjadi atas kehidupan kami. Oh Tuhan, kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang akan nyatakan di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk pelayanan di tempat ini, gereja ini. Kita berdoa juga untuk Salim. Nanti beberapa hari lagi dia akan ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. 3 bulan lamanya Tuhan akan menuntun dia. Tuhan akan bekerja dalam hidupnya di Indonesia. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang baik di Indonesia. Tuhan akan bekerja dalam pembelajarannya. Dan dia akan kembali nanti dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa untuk memperdoanya bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan gereja di tempat ini. Aisyah dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja pelayanan-pelayanan gereja ini ya Tuhan. Pelayanan apapun Tuhan yang diselenggarakan. Oh Tuhan, gereja ini Tuhan, mampukan kami semua. Oh Tuhan, dari atas sampai selanjutnya kami jemaat Tuhan. Itu melayani Tuhan sukacita. Oh kami mengalami terobosan-terobosan. Kami mengalami perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Kami akan melihat mujizat Tuhan menyatakan di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan akan bekerja Tuhan. Ketika kami taat, ketika kami setia Tuhan, ketika kami bergandeng tangan, Tuhan akan bekerja Tuhan. Di gereja ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kami roh yang menyala di Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kuasa. Otoritas daripada-Mu ya Tuhan. Kerja pelayanan kami bekerja pelayanan Kau Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami bekerja Tuhan di ladang-Mu ya Tuhan. Berkati kebun anggur-Mu ini ya Tuhan. Berkati kebun anggur-Mu ini ya Tuhan. Berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat mengalir bagi gereja-Mu Aisyah di samping tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan, perubahan hidup. Oh Tuhan, cara pandang Tuhan. Oh Tuhan, cara kami Tuhan berbicara, cara kami berbuat Tuhan. Karakter hidup kami Tuhan dimuliakan oleh Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Engkau ubahlah Tuhan, ya Tuhan. Hal-hal yang kita perkenalkan Engkau ya Tuhan. Dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau arahkan, Engkau tuntun Tuhan. Oh Tuhan, yang salah Tuhan ubah. Oh Tuhan, kita perkenalkan ubah. Oh Tuhan, hal-hal dosa Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan majukan pelayanan gereja ini ya Tuhan. Karena Tuhan Roh Allah ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja di gereja ini ya Tuhan. Kita berdoa untuk usaha di Indonesia. Tuhan bekerja berusaha di Tuhan. Dia saat dia akan berangkat Tuhan, akan ke bandara, naik pesawat, tiba di Indonesia, tiba di Salatiga, dia akan belajar bahasa Indonesia. Kau pertemukan Kau Tuhan, nyatakan Tuhan, Engkau persiapkan setiap apa yang dia butuhkan ya Tuhan. Dan kami minta Kau sehat-sehatkan dia, Kau berikan dia kesehatan ekstra, berikan dia semangat, berikan dia hikmat, berikan dia otoritas Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada di Indonesia, selalu perlindungan Tuhan di bagian dia ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau bekerja berusaha Tuhan. Sehingga dia boleh kembali ke Korea bersama dengan kami. Dia boleh membawa kabar sukacita, kabar yang baik Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Bekerjalah Kau Roh Kudus di tengah-tengah hamba-Mu. Kami setia Tuhan. Kami seluruh jemaat menopang Salim dan Samuel dalam doa. Saat malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu bagi Salim dan Samuel ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat hikmat kasih karunia daripada Allah Bapa dan Roh Kudus terus mengalir dalam hidupnya ya Tuhan Yesus. Bekerja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya besok hari. Kita juga berdoa untuk Pak Daru dan tim yang akan melayani semuanya. Dan hamba Tuhan misalnya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat boleh ada kerinduan dan sukacita beribadah. Mari kita berdoa untuk memperoleh ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami, ibadah
Tuhan kami. Kau jamah setiap hati yang lesu, yang beban berat, yang sakit, yang Tuhan sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, bersatukan kami dalam kasih cinta-Mu ya Tuhan. Biar di dalam setiap ibadah-ibadah kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa nyata hanya Engkau sumber besar sembahan dan pujian kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dengan kebenaran firman yang kami dengar, kami diubahkan, kami dipulihkan ya Tuhan. Kami saling mengampuni satu dengan yang lain, kami saling memaafkan satu dengan yang lain, kami saling menasihati satu dengan yang lain, kami semakin mengangkat Tuhan beban berat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tuntut Engkau dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami ada memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah ibadah-ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh merasakan kuasa ibadah kami. Oh Tuhan Yesus, berjalan bersama setiap mereka diberkati ya Tuhan, penuh pengurapan, penuh hikmat ya Tuhan, penuh kuasa ketika mereka melayani Tuhan. Oh, biarlah yang mereka telah diberikan kemuliaan Tuhan. Kami boleh merasakan hadir-Mu yang kuat dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Memberikan hati kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Berdoa untuk gereja-gereja di bangsa ini. Berdoa untuk setiap misionaris. Berdoa untuk bangsa kita Indonesia dan Malaysia. Berdoa untuk pemerintah dan gereja-gereja Indonesia dan Malaysia. Dan juga berdoa biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk berdoa yang bersama-sama. Tuhan akan menyerahkan bangsa Korea Selatan dalam keadaan Indonesia, Malaysia, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia dan Malaysia. Berikan kami jiwa bekerja, berkati bangsa negara ini. Selamatkan bangsa ini. Berikan ketentraman, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi bangsa ini. Berikan pemulihan, selamatkan jiwa-jiwa yang percaya Tuhan. Biar mereka dipulihkan. Kami percaya bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa-bangsa ada di dalam pemandangan mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan beri kesukaan bangsa-bangsa ini. Kau berkati keamanan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kau berkati Tuhan gereja-gereja-Mu di bangsa ini. Berkati para masyarakat sama Tuhan yang melayani di bangsa ini. Di bangsa kami Indonesia, di Malaysia, di mana pun berada. Biar Kau pakai mereka untuk mengatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Oh, sehingga pada jiwa-jiwa diselamatkan. Kau
Oh, kemuliaan Tuhan ini terjadi. Oh, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa untuk keluarga kita yang ada di Indonesia, keluarga kita yang ada di Malaysia, keluarga kita yang ada di Korea, dimanapun berada. Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan melindungi dan memelihara mereka. Dan setiap pokok doa yang lain yang Tuhan taruhkan, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Tuhan kami menyerahkan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga serta yang ada di mana keberadaan Allah. Tuhan sertai mereka, sebagaimana Engkau menyertai kami bersama. Berkat-Mu mengalir pada mereka, kasih-Mu mengalir pada mereka, kemurahan-Mu, oh jamahan-Mu mengalir pada mereka. Sembuhkan yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah. Oh Tuhan yang sedang berjalan, saya Tuhan berjalan, Tuhan menyertai Tuhan. Berkati istri, berkati suami, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami Tuhan, dalam proses belajar, dalam Tuhan mencari pekerjaan, dalam setiap apapun Tuhan berkatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga mereka juga berkata berkuasa memperserahkan kehidupan mereka Tuhan. Oh berkat keluarga kami Tuhan, lindungi pelihara dengan pengharapan, dengan iman yang kuat Tuhan. Sehingga mereka dapat lebih goyahkan Tuhan. Mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Oh kehidupan oh Tuhan apapun mereka Tuhan rasakan Tuhan bersih dan bekerja. Berikan Tuhan semangat yang asa, berikan kekuatan yang berbahaya Tuhan. Sehingga mereka akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih setiap yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini. Jiwa-jiwa baru yang Tuhan taruhkan di gereja Aisyah Ansar ini. Biar ada 100 jiwa boleh datang di tempat ini, bahkan lebih datang beribadah di tempat ini. Mari kita berdoa untuk pokok ini bersama-sama. Tuhan kami berdoa biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru di gereja ini Tuhan. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari manapun, orang Indonesia, orang Malaysia, orang apapun Tuhan boleh datang ke gereja ini. Persembahan hidup mereka, kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kau jamat Tuhan, orang-orang pembalap di gereja ini Tuhan, yang tahu gereja ini Tuhan. Tuhan jamah hati mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kerinduan Tuhan beribadah. Kau kirim jiwa-jiwa Tuhan, selamatkan di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, dimuridkan tempat ini Tuhan, dilayani di gereja ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan jiwa-jiwa yang datang di tempat ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semakin Tuhan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk sekali lagi gereja ini, karena ada rencana gereja ini akan pindah entah tahun depan atau kita tidak tahu, tapi kita terus berdoa biar Tuhan menyediakan tempat, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya sehingga kita juga boleh mendapatkan tempat yang layak untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum percaya, khususnya di Ansar, di kota Ansar ini. Mari kita berdoa untuk pokok ini bersama-sama. Bapak, kami berdoa untuk gereja ini, semasa kami ada di tempat ini dan kami terus bertumbuh Tuhan. Dan Tuhan yang berencana untuk tinggal di Ansar Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan yang terbaik ya Tuhan. Tempat yang terbaik untuk kami boleh beribadah bersama-sama di daerah Ansar. Supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ada di gereja Aisyah Ansar ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan bekerja dalam harapan kami Tuhan, dalam mimpi kami Tuhan, dalam Tuhan rencana kami Tuhan, dalam rencana
rencana-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, di tengah-tengah harapan yang kami supaya kami boleh mendapatkan tempat yang layak, yang terjangkau, jemaat dan jiwa-jiwa yang boleh datang di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang mustahil bagi Tuhan, dan setiap Tuhan kebutuhan baik keuangan, dana yang kami perlukan Tuhan, peralatan-peralatan lainnya untuk Tuhan memajukan pelayanan di gereja ini, biar Engkau sendiri akan menyiapkan, Engkau akan menyediakan Tuhan bagi kami gereja muda Arisan saat di tempat ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh berdampak, gereja ini boleh maju berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Mari kita berdoa untuk Isaac Korea dan juga berdoa untuk gereja Onuri yang terus menopang kita di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kemuliaan. Mari kami berdoa untuk Isaac Korea, Isaac Injol, semua konten, Ansan, semua Usom, Zona, berkati pada yang maju, gue dan Samet, hamba-Mu yang melayani berkati Isaac Korea, berkati juga Tuhan, kemuliaan sektor, gereja Onuri, berkati Tuhan, dalam gereja-gereja Tuhan, oleh Tuhan sudah memberi berkat kepada setiap kami, mereka membantu Tuhan, Tuhan, supaya memberikan kami Tuhan, dan saya berkati Isaac Korea, untuk gereja Onuri ya Tuhan, kemuliaan sektor Tuhan, berkati Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan dalam persembahan ini ya Tuhan. Kami semakin dikuatkan, kami semakin dibangun dalam gereja Isaac Korea dan gereja Onuri ya Tuhan. Dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk dipersembahkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan kami, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengarkan setiap seruan-seruan doa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Kami percaya tidak sia-sia kami datang di tempat ini. Berkati kami sekalian yang hadir, Muksanim Sangoni, Clement, Pak Arni, Pak Sumar, Saudara Erwin, hamba-Mu, Pak Christian, Pak Sony, Pak Daru. Tuhan juga memberkati. Kami tahu Tuhan kami punya cita-cita, harapan, dan kerinduan. Dan Engkau akan sendiri akan menyatakan itu bagi kami Tuhan. Ampuni setiap kelemahan-kelemahan kami. Oh Tuhan, Engkau sendiri akan bekerja menguatkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi sempurna, kami menjadi berhikmat, kami menjadi bijaksana Tuhan, untuk mengatur setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Ketika kami dalam pekerjaan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, hindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat. Oh Tuhan, bahkan virus-virus apapun singkirkan dalam nama Yesus. Kami tetap terjaga, kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan, dan semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian yang hadir malam hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, untuk segala jemaat yang lain, jamahlah hati mereka Tuhan. Kami tidak bisa dengan kekuatan manusia, hanya Engkau Bapa sendiri akan menarik setiap mereka untuk datang beribadah mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa menutup ibadah kami pada malam hari ini. Kami tak bisa 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 이 자리에 모인 우리 형제 한 명 가운데 주의 은혜를 더하여 주시옵소서. 하나님 주의 성령을 부어주시고 정말 예수 그리스도의 참 제자들로 세워지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 사랑하게 하시고 하나님을 사랑하며 또 이웃을 사랑하시고 하나님 우리 모든 안주 형제자매들 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 우리의 마음을 활짝 열어 날마다 예수 그리스도의 그 은혜를 갈망하며 하나님 앞에 예배하며 하나님 영광 돌리는 복된 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 특별히 이 자리에 모인 우리 모든 형제들 한 명 한 명 주의 은혜를 더하여 주시고 아버지 하나님 이들에게 힘과 능력을 더하여 주시며 아버지 하나님 특별히 두 곳 말레이시아와 우리 인도네시아 가족들 가운데 시사하시고 하나님 보호하여 주시옵소서. 아버지 하나님 내일 예배 가운데서 주의 은혜를 더하시고 하나님 오늘 평안한 마음 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.
하는 분 있습니다. Ada apa persembahan khusus? 우리 다들 뉴스 들어서 아시겠지만 Ya pada tahu kan dari berita 그 미얀마에 야, 우리 Myanmar. 시신 Bukan Myanmar. 미얀마. 아, 미얀마에 지금 정말 많은 사람들이 죽었는데 Banyak yang meninggal. Karena Gempa. gempa. Tadi, tadi. kejadiannya di Hong Kong. Gempa yang besar. China China. 너무 많은 사람이 죽어가지고 Banyak orang yang Di Korea meninggal. kan ada kebakaran juga. Korea kebakaran Sama yang pasang itu. 불병 왔어. Iya, Sanbul, Sanbul. 산불 한국도 그렇고 네. 우리 내일은 특별히